Baiklah, saya Maturisa Amelina Farhan. Saya dari Universitas Unhatta. Untuk memenuhi tugas hukum agraria, saya akan mewawancarai Angku selaku salah satu datuk di Kota Solo. Untuk itu, lebih baik Angku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Amboku namo Haji Sudirman Datuk Bagindo Bandaro Sati. Saya di Solo 20 sampai Oktober 9 balik sampai 8. Jadi berkabung dari ketek di Solo. Jadi banyak spesialnya lain menghadapi, lain mengikuti adat istiadat dan mengenai harta warisan di Solo. Suku Embong, suku Caniago, Supanjang Aro. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana sistem pembagian harta pusaka tinggi dan pusaka rendah di suku Angku? Kalau pembagian harta pusaka tinggi tidak ada di Minang ini, apalagi di Solo. Cuman yang ada ganggam beruntuk hidup kepadok. Seperti saya sama bapaknya, kami tidak ada bagi-bagi harta. Tapi ganggam beruntuk hidup kepadok ganggamku biasanya kelola lah. Ko biasanya kelola lah. Ko nam biasanya kelola lah. Nah, jadi nam bagi harta pusaka di Solo ko di Minang ko nado dah. Cuman yang ada ganggam beruntuk hidup kepada artinya banda itu padoknya itu nanyo konanoi nanyo karajokan. Jadi hidup padok ganggam beruntuk padoknya itu kelola ada toko bersama keluarganya, nak keturunnya, ku adik, jo kakaknya, jo kenakannya, neko itu pulau, kalau anulah, kelola lah, kenakan hari itu. Tapi nan, babagi, lalu menangah boleh, untuk sekolah. Selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk harta pusaka tinggi dan pusaka rendah yang masih ada di keturunan? Nah, kalau mengenai harta tinggi yang setahu saya, yang saya tahu Den, itu sudah diterima di nenek moyang dulu ya. Dan taklah tahu di nenek moyang masyanya itu tidak terkenal, turun, itu yang dikatakan pusaka tinggi. Nah, harta pusaka tinggi ini kalau di Minangkabau tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual sama sekali, terkecuali digadaikan. Nah, kalau digadaikan itu adalah prakaronya rumah gadang ketirisan, gadang tidak laki. Cilai tiga nak salah tu lalu pulang bodoh. Itu yang boleh dijadikan titik atau pusaka tinggi. Tapi kalau main kebujur ya, tu ada tu ya main kebujur. Jadi itu tu boleh, tapi tidak boleh dijual. Jadi hukumnya di mengenai harta pusaka tinggi tidak ada hukum jual beli. Paling gadai. Kalau orang dulu biar cucu selidiki sampai kini, ada gadai sawah akadnya sapan salamu ayelie, salamu gagak hitam. Tidak jual dah, digadaikan salamu ayelie. Bilo aye berarti ilie. Salamu gagak hitam, bilo gagak putih atau kekurie. Kan salamu lamu kalau pindah tangan tu artinya tu. Tapi untuk dijual tak boleh. Nah, mengenai harta rendah
Nah dikatakan aratu rendahku, aratu di pedapek. Misalnya andung awak membali, nenek awak membali, atau bapak ibu awak membali, atau mama awak membali, itu aku sekolah rendah. Itu boleh dipindah dijual ke Bali, diagih ke Dipa, ke diagih ke ulang segala macam tu boleh dipindahkan boleh. Sebab itu sekolah rendah. Mau dijual ke, mau digadeng ke, mau diagih ke orang ke, tidak ada persoalan. Tapi kalau aratu tinggi tidak boleh. Itu beda. Selanjutnya untuk apakah pernah terjadi perselisihan pada saat pembagian harta tersebut? Pusatku yang mana? Pusatku tinggi. Kalau pusatku tinggi tidak ada dibagi dah. Tapi jangan beruntung dia pada. Pusatku rendah. Kalau dibagi, kalau pusatku rendah itu sering terjadi. Nah membalik kau Pak Den, apa am, apa bawa begitu. Apa kau nak kadang dia nak ketek di Den. Sering terjadi begitu. Pak Den bakal tidak dapat. Sering terjadi. Tapi yang namanya itu pusatku tinggi, saya nak melanggar biasanya kualat orangnya, betul orangnya menanggung penyakitnya bison. Apakah harta pusatku tinggi milik kaum aku sudah diakui legal? Diakui legalnya sebagian tak mau. Sebab kuat tu kaum. Sebagian ada. Tapi kan beruntung ya minta sehari misal ada dia ada sertifikat kan. Nak amalan dan sertifikat kan silakan. Nah bagian untuk dia namanya untuk dia ni ganggam tadi ganggam untuk dia pada kuara tu support tinggi aku no dan anon. Aku nonya dia sertifikat kan tak perlu no. Banyak juga yang terjadi seperti itu. Lah, cukup. Yangku, terima kasih atas wawancara hari ini Yangku. Doa mudah-mudahan bermanfaat. Sekian wawancara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Angku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya saya dari Fakultas Hukum Universitas Jakarta. Saya sedang berada sama narasumber saya. Saya akan bertanya yang pertama, bagaimana sistem pembagian harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah di suku dan di daerah? Kalau pusaka tinggi biasanya bisa langsung di keturunan ranjinya. Kalau pusaka rendah itu satu ranji saja. Misalnya pusaka rendah pemberian orang tua itu termasuk pusaka rendah, itu bisa diwariskan kepada anak-anaknya, dan kemudian anak itu bisa mewariskan kembali ke anaknya. Tapi yang saudara ibu atau satu ranji tidak bisa mewarisinya. Berikutnya, siapa yang menyesuaikan sistem pembagian harta pusaka tinggi di suku dan daerah? Kalau yang menurut saya kan biasanya disesuaikan secara adat di kan kenegarian yang bersangkutan. Kapan harta pusaka tinggi dapat digunakan dalam suku dan daerah? Kalau pusaka tinggi digunakan itu berdasarkan persetujuan kaum atau mufakat kaum tersebut, baru bisa dipergunakan untuk kepentingan bersama. Apakah pernah terjadi perselisihan pembagian harta pusaka tinggi di keturunan suku Bapak? Lalu bagaimana penyelesaiannya? Apakah pernah terjadi perselisihan pembagian harta pusaka tinggi di keturunan suku Bapak? Lalu bagaimana penyelesaiannya? Kalau kebetulan di suku kami tidak pernah terjadi antara anak-anak dengan mama dalam kebagian harta pusaka. Apa saja bentuk-bentuk harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah yang masih memiliki keturunan
itu sampai sekarang masih dikuasai oleh masing-masing keturunan atau anak keponakan yang asalnya dari nenek moyang dulunya. Baik itu relasi daripada nenek moyang bersangkutan maupun terbilang emas atau terbilang perak dari mama yang dulu. Apakah pernah harta pusaka ini milik kaum narasumber diganggu kekuasaan para pemerintah? Kebetulan tidak pernah. Apakah harta pusaka ini milik kaum bapak sudah diakui legalnya? Kebetulan belum ada yang dibuat sertifikat karena belum ada usul tahun untuk membuat sertifikat atas nama masing-masing. Seberapa penting legal harta pusaka tinggi menurut bapak? Kalau harta pusaka tinggi sebenarnya tidak perlu disertifikatkan kecuali ada persetujuan daripada kaum yang bersangkutan untuk sama-sama membuat sertifikat dan disetujui oleh seluruh kaum. Apa perbedaan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah menurut kaum? Kalau pusaka tinggi itu hasil daripada turun-temurun harta pusaka dari nenek moyang terdahulu diwariskan kepada nenek dan sampai sekarang ke kami anak keponakan. Dan harta pusaka rendah itu adalah hasil pembelian daripada kebetulan ada nenek yang membeli dan itu hanya bisa yang satu parit saja yang menguasai. Tak boleh busana ibu atau busana ayah yang lain untuk menguasainya. Apakah harta pusaka tinggi kaum bapak pernah habis? Enggak, masih sekarang masih. Baiklah, terima kasih atas waktu bapak. Sekian dan terima kasih.